Yesus bangkit dari antara orang mati. Perhatikan ayat 9. Allah di sini Allah Bapa. Allah Bapa telah membangkitkan dia, Yesus, dari antara orang mati. Nah, itu berarti Yesus memang adalah orang yang dibangkitkan dari antara orang mati. Bahwa Yesus dibangkitkan bukan berarti Yesus tidak bisa bangkit sendiri. Karena kalau Yesus hanya dibangkitkan, apa bedanya Yesus dengan Lazarus? Lazarus juga dibangkitkan. Anak janda di Nain juga dibangkitkan. Di perjanjian lama juga orang dibangkitkan. Kalau Yesus hanya dibangkitkan, dia tidak ada beda dengan Lazarus dan lain-lain. Tapi Yesus bukan hanya dibangkitkan, tapi dia bisa membangkitkan diri sendiri. Di Yohanes pasal 2 itu dia bilang, rombak bait Allah ini dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yang dia maksudkan adalah tubuhnya. Artinya rombak bait Allah ini, bunuhlah aku. Dalam 3 hari aku akan membangunkannya kembali. Dalam 3 hari aku akan bangkit. Jadi Yesus memang dibangkitkan oleh Allah Bapa, juga Roh Kudus, tapi dia membangkitkan diri sendiri. Maka kebangkitan Yesus itu adalah pekerjaan Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Itu bekerja sama dalam membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Nah, maka di sini kita orang Kristen bukan hanya harus percaya Yesus Tuhan, Yesus Allah, tapi juga harus percaya ini, percaya bahwa Yesus bangkit dari antara orang mati. Itu harus dipercaya. Tidak ada manfaatnya kalau saudara percaya Yesus Tuhan, tapi menolak percaya dia bangkit dari antara orang mati. Ya, harus mempercayai kedua-duanya. Nah, mengapa kita percaya Yesus bangkit dari antara orang mati? Karena memang ada dasarnya, ada alasannya. Alasan atau dasar paling klasik itu adalah, pertama, itu kubur kosong. Kubur kosong ini bukti yang pertama dan bukti paling kuno bahwa Yesus bangkit. Kubur kosong. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Tapi coba pikir secara logika. Apakah fakta kubur kosong itu hanya menunjuk pada satu penyebab bahwa Yesus bangkit? Kalau murid-murid mencuri mayat Yesus, kuburnya kosong apa tidak? Kosong juga kan? Berarti kubur kosong belum tentu Yesus bangkit. Benar tidak? Karena kalau mayat dicuri juga, kubur tetap kosong juga. Makanya seorang namanya Wolfhard Pannenberg, dia bilang begini, bukan kubur kosong yang menunjuk pada kebangkitan Yesus, melainkan kebangkitan Yesuslah yang menunjuk pada kubur kosong. Tapi kalau kita memahami situasi pada waktu itu, mungkin kita punya pikiran harus lain. Karena gini, waktu Yesus dikubur, kuburan dijaga. Matius pasal 27 mulai 62. Keesokan harinya, yaitu sesudah hari persiapan, datanglah imam-imam kepala orang-orang Farisi bersama-sama menghadap Pilatus. Dan mereka berkata, Tuhan, kami ingat bahwa si penyesat itu sewaktu hidup berkata, sesudah 3 hari aku akan bangkit. Karena itu perintahkanlah untuk menjaga kubur itu sampai hari ketiga. Jikalau tidak, murid-muridnya mungkin datang dan mencuri dia, lalu mengatakan kepada rakyat dia telah bangkit dari antara orang mati, sehingga penyesatan yang terakhir akan lebih buruk akibatnya daripada yang pertama. Kata Pilatus pada mereka, ini penjaga-penjaga bagimu, pergi dan jagalah kubur itu sebaik-baiknya. Maka pergilah mereka dengan bantuan penjaga-penjaga mereka memeterai kubur dan menjaganya. Jadi kuburan Yesus itu dijaga ketat oleh pasukan Romawi, ada meterai. Dan saudara-saudara, pada waktu itu kalau pemerintah Romawi dengan meterai khusus menyuruh menjaga sesuatu dan sesuatu itu hilang, maka yang jaga harus dibunuh mati. Ya, itu aturannya. Makanya kita bisa lihat kenapa penjaga penjara Filipi, coba lihat kisah 16:27. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya, melihat pintu-pintu penjara terbuka, dia menghunus pedangnya hendak membunuh diri. Karena dia menyangka bahwa orang hukuman itu telah melarikan diri. Kenapa penjaga penjara Filipi mau bunuh diri? Kepala penjara mau bunuh diri. Karena kalau tahanan hilang, dia dibunuh. Daripada dibunuh, lebih baik bunuh diri. Jadi kita bisa lihat itu aturannya, kalau sampai yang dijaga hilang, yang menjaga dibunuh. Nah, mayat Yesus itu dijaga oleh para prajurit. Seandainya murid-murid memang mencuri mayat Yesus, maka seluruh prajurit harus dibunuh. Pertanyaannya, kalau prajurit-prajurit itu menjaga kuburan Yesus, bisakah itu taruhannya nyawa? Bisakah mereka bisa bermain-main di dalam menjaga itu? Ya, lagi pula dikatakan mereka tertidur. Di Matius 28, 12, 13. Dan setelah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencuri ketika kamu sedang tidur. Ini sebuah alasan yang tidak masuk akal. Kalau tidur, kenapa tahu bahwa murid-murid yang mencuri?
Harusnya kalau kamu tahu murid-murid yang mencuri, berarti kamu tidak tidur dong. Ya mungkin baru tahu setelah bangun tidur. Ya, tapi kalau memang baru tahu setelah bangun tidur, kenapa tidak tangkap murid-murid? Kenapa membiarkan? Maka itu sesuatu yang tidak masuk akal. Jadi memang kubur kosong itu bukti bahwa Yesus itu bangkit. Yang kedua adalah Yesus berulang kali menampakkan diri. Ya, di Kisah 2 ayat 32, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal ini kami semua saksi. Jadi ada saksi kebangkitan Yesus. Lalu di 1 Korintus 15, ya, bahwa dia telah menampakkan diri pada Kefas, kemudian pada ke-12 muridnya. Sesudah itu menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Selanjutnya dia menampakkan diri pada Yakobus dan kepada semua rasul. Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang. Banyak orang menyaksikan Yesus bangkit. Maka penampakan diri Yesus itu membuktikan bahwa dia hidup. Nah, sekarang saudara, sepanjang sejarah ada banyak orang tidak percaya Yesus bangkit. Saya sebut secara cepat beberapa. Pertama adalah teori kuno, yaitu mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Sekarang saudara-saudara, alasan pertama tadi, mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Tahu dari mana? Kalau tahu, kenapa tidak tangkap? Alasan bantahan kedua adalah begini. Orang Yahudi kan tidak seperti kita yang mati kasih masuk di peti, pakai jas. Tidak. Mereka ditutup dengan kain kafan, melingkar seluruh badan dengan kain. Lalu taruh kain-kain peluh di sini. Sekarang saudara lihat Yohanes 20. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kafan terletak di tanah. Akan tetapi dia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur. Dia melihat kain kafan terletak di tanah. Sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kafan itu, tapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Saudara lihat, kain kafan itu yang melilit tubuh Yesus. Kain peluh itu yang ada di sini, itu sudah tergulung rapi di sebelah. Sekarang coba pikir masuk akal. Kalau penjaga-penjaga ada di sana dan murid-murid mencuri mayat Yesus, kira-kira yang mana yang lebih masuk akal? Angkat mayat Yesus dulu semuanya, sampai tempat aman baru buka itu kain-kain semua. Atau buka kain-kain dulu, baru bawa lari Yesus. Sekarang saudara coba pikir, kalau saudara masuk sebuah rumah, mau mencuri. Begitu saudara lihat TV, ambil, tab, ambil, semua, HP ambil, pas mau lari, lihat. Pas mau lari, lihat, aduh, ada piring kotor belum cuci. Cuci piring dulu, baru lari. Simpan dulu. Ada pakaian belum dirapikan. Rapikan dulu pakaian, baru lari. Itu pencuri bodoh namanya. Fakta bahwa kain kafan ada di situ, itu berarti harus ada pembukaan. Kain peluh ada di situ sudah tergulung rapi. Kalau memang mayat Yesus dicuri, tidak ada waktu untuk itu. Harusnya kabur dulu. Maka itu menjadi tidak masuk di akal. Berikut adalah, kalau memang mayat Yesus dicuri, yang 40 hari keliling-keliling menampakkan diri itu siapa? Maka ini teori tidak masuk akal. Yang lain mengatakan begini, sebenarnya bukan ada mujizat kebangkitan. Yesus hanya siuman dari pingsan. Jadi dia tidak mati. Dia hanya pingsan dan dia dimasukkan ke dalam lubang kubur pada hari yang ketiga karena udara sejuk dalam kubur membuat dia bangkit. Bukan bangkit, tapi siuman dari pingsannya. Jawabannya bagaimana? Pertama, kalau melihat bagaimana Yesus dianiaya, mustahil hanya pingsan. Dan kita lihat prajurit Roma itu pakar penyaliban. Mereka tidak mungkin salah. Untuk mengetes Yesus sudah mati, mereka ambil tombak, masuk sini. Keluar air dan darah, itu tanda sudah mati. Berikut adalah begini. Seandainya Yesus sudah disiksa dan disalibkan semacam itu, pingsan saja. Sadar, hari ketiga, butuh penyembuhan berapa lama? Tangan sudah dipaku, kaki sudah dipaku, seluruh tubuh sudah dicambuk, tombak sudah menancap di lambungnya. Butuh waktu berapa lama untuk sehat? Berbulan-bulan. Kira-kira 3 hari cukup? Tidak. Maka kita bisa lihat bahwa seandainya Yesus memang hanya sadar dari pingsan, maka keadaan dia 3 hari itu sangat memprihatinkan. Belum bisa jalan, tapi anehnya mulai hari ketiga bisa keliling 40 hari. Ketiga, ada yang mengatakan bahwa bukan Yesus yang disalib, tapi Tuhan Allah telah merubah wajah orang lain yang serupa dengan Yesus. Lalu akhirnya orang lainlah yang disalib. Dan ada yang mengatakan bahwa sebenarnya yang disalib itu adalah Yudas Iskariot. Oke. Kalau itu, sekarang coba pikir. Berarti bukan Yesus yang disalib, tapi orang lain. Kalau orang lain di atas kayu salib, coba bayangkan. Mungkinkah orang lain itu? Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Bisa ngomong begitu? Saya kira tidak. Dia pasti maki ancur semua orang di situ ya. Dan minimal dia berteriak, hei kalian salah salib. Saya bukan Yesus, saya Yudas. Mestinya begitu. Tidak bisa minta pengampunan. Apalagi kita bisa lihat bahwa waktu Yesus disalib, Yohanes datang bersama dengan Bunda Maria. Lalu Yesus bilang, hai ibu, inilah anakmu. Hai anak, inilah ibu. Berarti yang disalib itu mengenal Maria sebagai mamanya. Dan Yohanes sebagai muridnya. Kalau yang disalib itu Yudas, masa dia panggil Maria mamanya? Mustahil.
Ya, mustahil. Dan lagi pula, mengapa Allah harus main drama dengan mau menyelamatkan Yesus? Selamatkan saja, tapi pakai mengganti orang lain? Tidak. Teori berikut adalah mengatakan bahwa sebenarnya Yesus tidak bangkit, tapi murid-muridnya sedang berhalusinasi. Kalau mamamu mati setelah kubur, 3 hari kemudian kamu pergi ke belakang rumah, lihat di pohon pisang, tiba-tiba mama muncul di sana, itu namanya halusinasi. Mama tidak ada, tapi kamu lihat mama ada. Nah, ada teori, namanya teori halusinasi, bahwa murid-murid sebenarnya Yesus tidak bangkit, tapi murid-murid berhalusinasi Yesus bangkit. Tapi itu pun tidak masuk di akal. Kenapa? Pertama, halusinasi tidak bisa dilihat oleh banyak orang sekaligus. Kalau saudara hari ketiga lihat mama di belakang tuh, hanya kamu saja yang lihat kan. Begitu kau panggil orang lain datang, mama sudah tidak ada. Kedua, halusinasi biasanya terjadi sekejap mata. Tapi yang ini 40 hari. Tidak ada halusinasi 40 hari. Ketiga, kalau ada halusinasi penampakan seperti itu, paling hanya mama hanya senyum-senyum saja dari pohon pisang. Tapi diajak makan tidak bisa, diajak ngobrol tidak bisa. Tapi yang menampakkan diri 40 hari bisa diraba, bisa dipegang, bisa berkomunikasi, ajak ngomong, makan, minum, bisa. Maka itu bukan halusinasi. Ya, dan masih macam-macam pandangan yang lain. Kita bisa lihat sepanjang sejarah ada banyak keberatan diberikan pada kebangkitan Yesus. Tapi tidak ada satupun bisa bertahan secara masuk akal. Maka satu-satunya alasan mengapa kubur kosong itu adalah karena Tuhan Yesus memang sudah bangkit dari antara orang mati. Banyak orang berusaha mencari bukti Yesus tidak bangkit, tapi tidak dapat. Justru bukti tentang kebangkitan Yesus lebih akurat. Ya, Pendeta Francis Naohoke pernah mengucapkan kata-kata, karena begitu banyak data tentang kebangkitan Yesus, maka lebih sukar membuktikan bahwa Yesus tidak bangkit daripada membuktikan bahwa dia bangkit. Mau membuktikan dia tidak bangkit itu jauh lebih sukar ketimbang membuktikan bahwa dia itu bangkit. Nah, kalau begitu maka Yesus sungguh-sungguh bangkit dari antara orang mati. Tapi ada yang bilang, rasanya tidak masuk akal Pak, kalau Yesus, masa orang mati bisa bangkit? Tapi seorang apologet Kristen yang namanya Blaise Pascal, dia bilang begini, coba mikir, mana lebih ajaib antara orang mati bangkit dengan seorang anak lahir? Mana lebih ajaib? Coba lihat, seorang anak lahir atau muncul di rahim ibu, tadi anak itu ada di mana? Oke, ibu-ibu yang pernah hamil nih, sebelum ada janin di dalam rahim saudara, itu anak itu sebelumnya di mana? Tidak ada kan? Tidak ada. Tapi setelah bapak dan ibu berhubungan tiba-tiba muncul. Itu berarti dari tidak ada menjadi ada. Sedangkan orang mati tadinya ada. Lalu jiwa rohnya pisah. Mau bangkit kan gampang. Jiwa roh yang pisah tinggal gabungkan kembali. Bangkit. Jadi tadi satu tidak ada menjadi ada. Itu kelahiran. Tapi yang ini sudah ada, hanya unsurnya berpisah dan disatukan kembali. Mana lebih suka? Lahir lebih suka. Karena dari tidak ada menjadi ada. Tapi pernahkah orang kaget dengan sebuah kelahiran? Heboh. Ada apa? Ada orang lahir. Tidak ada kan? Padahal itu ajaib. Mengapa orang tidak heboh? Karena setiap hari kelahiran terjadi. Tapi kebangkitan sebenarnya lebih mudah. Hanya dalam 2000 tahun belum tentu ada satu kebangkitan. Makanya lebih heboh. Tapi secara logika, lahir lebih sulit daripada bangkit. Kalau saudara bisa terima kelahiran secara tidak ada keberatan, mengapa sukar menerima kebangkitan? Satu-satunya alasan mengapa orang sukar menerima kebangkitan menurut saya karena setan kerja. Coba kalau dengar gosip apa saja gampang percaya kan? Karena setan tidak turut bekerja di sana. Karena coba begitu baju putih kena noda, pakai daya, ya langsung noda putih bersih. Saudara beli juga kan? Datang cuci tidak keluar-keluar juga kan? Ya, tapi kenapa beli? Gampang percaya. Tapi begitu bicara kebenaran rohani, orang sukar percaya. Kenapa? Setan kerja. Karena ini kebenaran rohani. Amazing Holy Land, sebuah perjalanan rohani ke 3 negara, Israel, Yordania, dan Mesir. Anda akan diajak untuk mengunjungi tempat-tempat bersejarah dalam Alkitab dan mendengarkan penjelasan secara detail dari tour guide yang berpengalaman. Dan tentunya yang teristimewa adalah aplikasi rohani yang Alkitabiah yang langsung akan dibimbing oleh Pendeta Ezra Alfred Soru dengan berkunjung ke berbagai tempat bersejarah selama 13 hari, 18 hingga 30 Juni 2023. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi TG Holiday Tour di 0812 9800 5654. Sekali lagi 0812 9800 5654. Bukan hanya mendapatkan pengalaman baru, tapi teristimewa pengetahuan Alkitab Anda
pasti bertambah dalam 13 hari bersama pembimbing rohani Pendeta Ezra Alfred Soru dalam Amazing Holy Land. Saat ini saya ada di lokasi aquaduk namanya. Nah, aquaduk ini adalah saluran air yang dibangun oleh Raja Herodes Agung. Tuhan Yesus memberkati.